Huria ni Tuhata, Tapukama Parminggota, Marhite Edde nomor 125 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha maha murab dohot Jerusalem, jala maruluk-uluk mida ibana sudehamu, ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu, ale akan marsak roha mida ibana na sailaun. Las dorohaku diakka nama doktuau beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasadahodos si Pangulu padumuhon jolma dohot debata hupuji hami guarmi jala hudok hami maulate tuho ala ni saluhut nabi nahenmu patupahon hanguluan nami sadongani mahami marhite-hite asini roham asa hupikiri hami toktong nati naonmu dohot hamamatem asa huarsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsiaun nasitong jala asa marroha haholongon hami huhut madok mauliate tuho asa olu hami mangihuton horo di hamatean ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai olat nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Kudulmu. Maredehita. Sano
patik ni debata di minggu tasadarion imasian patik palimahon sahat tu patik pasapuluhon. Patik palimahon iko pasangapo mudo na torasmu asa martua ho jalaliling mangulu di tano nanilehon ni Jahuba di Batam di ho. Patik paonopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalakup. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unako olo makatidakon hata na sotutu maralohod donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongas sari penidonganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru. Manang lubuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rak mangidogogo mahita tua dopan ni debata mangulahon na hobar tu patik ngai. Ale Tuhan debata sai pargogo imahan mangulahon na hobar tu patik ngai. Amin. Mari dehita. Tatopoti madosata diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata aman nami pargogo naso hatu dosan. Para siro hamida hami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahato do hami tubu. Jaladanga dong haporsiao di bagasan rohanami hian. Saluhu do hami manibil sian akka dalanmu. Masay gudang do pangalason nami di patikmu. Alay ingot mahami ale Tuhan. Ala nidenggan di basam dohot asini roham. Sayu nang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalason nami. Say ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosa. Songonodo hata di Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalaw sim songonobun. Jala songonobun manorob akka dosam. Say mulak mahotu au ayahu dosi paluaho. Hasangapon madi debata na di gijang. Amen. Mari dehita.
Turpuk epistel di minggu tasadarion dianet huriata sian Turpuk epistel di minggu tasadiron ima sian pesalmen 5 ayat 1:10. Pesalmen bidu 5 ayat 1:10 tajahama margati soreng. Alai yang guau sian godang ni asin ni roham sai bongotaku do bagasmu marsoba dopak bagas di habadiaon mi maka biariho aidak pos rohani hata nasidai sai hamagua do taheni rohana sida di bagasan godung natalak do tolonan nasidai di paladit ladit do ia dalanna ia dilanna. Saya marlasni roha masude akka namar hapo satu ho sai maredei mana sida rodi saling lilingna ala niodingamu nasida sai marulu-pulu mamidaho akka naholong roha di goarmu. Ima sahatna mertua doaka na tumangihon hatani di bata jalan nau peopsa. Amin. Mari dehita. Tidak koma hata haporsiaut tai sona hina tidak ko ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu nasu hatu dosan na tumo palangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi siat tod di porbadia adorak sohabubuhan ido tuhatan na tumon na bernit di panghumon ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubano toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo
lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pergugu naso hatu dosani di simai bana pai mamulak so tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hato panala Kristen akan na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu dosu daging halak nong mate dohot dihanguluan naso rasuda. Amin. Kor pungua nama.
Tapi gima tikting nama asa di Huriata. Tikting HKBP Tamarunang Minggu 10 Maret 2020 tolu. Angka rumah wisada nama ragam. Sada gor ni mingguta sadarion ima minggu letare topik minggu las ni roha di akka naung jupangan Yesus. Dalam bahasa Indonesia bersukacita karena percaya. 2. Pesta HKBP Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur. Sadarion borhat do uluan ni Huriata maddohoti pesta HKBP Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur. Nani uluhon ni opui eporus HKBP. Nama ringanan di HKBP Manyar Resort Surabaya Timur. Tolu. Pertangyangan ulaya tolu. Di Patupa Huriata do pertangyangan ulaya tolu di hari Kamis 20 tolu Maret 2020 tolu masuk pukul 10 siang 00 wita di bagas ni keluarga Amang Elsa Mosir Inang J Boru Lumban Tobing. Nama alamat di Bougainville Mutiara Karyango 2 Blok J nomor 10 Tenrigangke Maros. Asaria masude parhalado dohot keluarga dohot ruas ulaya tolu madohoti ulaoni. 4. Parjamita. Namar jamita di Huriata sadarion Ima Amang Pendeta Martinus Se Palebange Espak MTH. Nasida Mangula Songon Wakil Sekretaris PGIW Sulselbara. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. 5. Latihan drum do kursus bahasa Inggris. Patupaon ni Huriata do latihan drum sadarion pukul 15.00 wita di gerejaon dohot kursus bahasa Inggris tu akka sekolah minggu pukul 15.00 10 Pitu 00 wita. 6. Sermon Parhalado. Patupaon ni Huriata do sermon Parhalado di hari Selasa 21 Maret 2020 tolu masuk pukul 10 siang 00 wita di gerejaon. 7. Senam bersama. Patupaon ni seksi kesehatan do senam bersama di hari Rabu 22 Maret 2020 tolu masuk pukul 08.00 wita di gerejaon. Asarohita ruas ni Huriata madohoti ulaoni. 8. Pembukaan perlombaan pesta parheheon ama. Patupaon ni Huriata do pembukaan perlombaan pesta parheheon ama di hari Sabtu 25 Maret 2020 tolu masuk pukul 06.00 wita. Laos jalan pagi atau jalan bersama. Pinangido ma parsi dohotan ni sude ruas ni Huriata madohoti ulaoni. Di parade panitia do sarapan pagi tu sude peserta. Sia. PHD lansia. Patupaon ni Huriata do PHD lansia di hari Sabtu 25 Maret 2020 tolu masuk pukul 10.00 wita di gerejaon. Asa Roma akal lansia ni Huriata madohoti ulaoni. 10. PHD ama dohot ina. Patupaon ni Huriata do PHD ama dohot ina di hari Sabtu 25 Maret 2020 tolu masuk pukul 10.00 wita di gerejaon. Asa Roma sudi ama dohot ina ni Huriata madohoti ulaoni. 10 sada. Pelean tujolo. Di perminggota sadarion tapasaha do pelea tujolo marhite amplop tu pesta distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur. 12.
ruas namar sahit. Parhalado doho sude ruas ni huriata HKBP Tamarunang manang yakon ruas namar sahit di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangalehon hamalumon dohot hahipason. Mulu adong sian ruas ni huriata namar sahit di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Paboa tu parhalado manang padita. Ruas namar sahit. Sada. Agusta Christine Borusianipar perawatan di Jabu. 2 MU Hutagalung perawatan di Jabu. Tolu Nyonya Sianipar Boru Hutagalung perawatan di Rumah Sakit Wahidin. 4 Amang Situa MH Panjaitan perawatan di Jabu. Puji Tuhan sudah bersama dengan kita. 5 Nyonya Situa CA Sihombing Inang Boru Panjaitan perawatan di Rumah Sakit Tajuddin. 10 Tolu ruas namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun. Tu ruas ni huriata namar ulang tahun sian tanggal 10 Tolu 1 tanggal 10 sia Maret. Saitu hatta mana mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hahipason. Ruas namar ulang tahun. Sada Rio Jeffrey Pasaribu Naposo tanggal 10 Tolu Maret ulaya Tolu. 2 Marcela Borusaragi remaja tanggal 10 Tolu Maret ulaya Sada. Tolu Inang LA Boru Banjarnahor tanggal 10 Tolu Maret ulaya Sada. 4 Sabrina Boru Sihombing Naposo tanggal 10 Maret ulaya Sada. 5 Inang A Boru Simajuntak tanggal 10 Maret ulaya Tolu. 6 F Boru Sihite tanggal 10 Maret ulaya Tolu. 7 Gevaril Jordan Maruduk Sitorus anak sekolah minggu tanggal 15 Maret ulaya Sada. 8 MU Hutagalung tanggal 15 Maret ulaya Tolu. Sia Joshua Silain anak sekolah minggu tanggal 10 Maret ulaya 2. 10 SH Boru Simajuntak tanggal 10 Maret ulaya Sada. 10 Sada SH Purba tanggal 10 Maret ulaya Tolu. 10 2 Brian Hamonangan Butar-Butar anak sekolah minggu tanggal 10 Maret ulaya Tolu. 10 Tolu VNS Boru Pasaribu tanggal 10 Maret ulaya Tolu. Poda Tolu ayat 10 onom. Di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon do hamuliaon. 10 ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado doho sude ruas ni huria HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun Pardongan Saripeon. Turuas namirayahon sian tanggal 10 Tolu 1 tanggal 10 sia Maret. Ruas namirayahon sada keluarga Amang HB Sihombing SE Inang AP Borusianipar SM tanggal 10 Tolu Maret ulaya Tolu. 2 keluarga Amang DE Tambon Inang Borsinaga tanggal 10 Maret ulaya Sada. Tolu keluarga Amang JM Silaen Inang JT Borsinaga tanggal 10 Maret ulaya 2. 4 keluarga Amang H Tambunan Inang NN Boru Manurung tanggal 10 Maret ulaya 2. 5 keluarga Amang JT Silaen ST Inang RE Boru Sitopu SE tanggal 17 Maret ulaya Tolu. 6 keluarga M Panjaitan Inang AL Boru Sigalingging tanggal 10 Maret ulaya 2. Saya tu hatta mana saya toktong mangalihon pasu-pasu tu keluarga Nasida. 15 ruas naro tu permingguan. Minggu tanggal 12 Maret 2020 Tolu ibadah gereja HKBP Tamarunang Toropna 140 halak. 2 Minggu tanggal 12 Maret 2020 Tolu
Ibadah sekolah minggu toropna 70 halak. Tolu. Selasa tanggal 21 Februari 2023 pertangyangan wilayah 2 toropna wilayah 2 di keluarga YF Sitorus Inang R Boru Purba toropna 34 halak. 4. Selasa 28 Februari 2023 pertangyangan wilayah Tolu di keluarga Amang B Sinaga SE Inang D Boru Selain ST MKS toropna 57 halak. 5. Selasa tanggal 3 Maret 2023 pertangyangan wilayah Sada di keluarga Amang S Pasaribu Inang L Boru Sialagan toropna 35 halak. 6. Senin tanggal 10 Maret 2023 pertangyangan perhalado dohot keluarga di keluarga Situa STJ Marpaung SH Inang LA Boru Banjarnahor STP toropna 30 halak. 7. Kamis 10 Maret 2023 pertangyangan wilayah 2 di keluarga JM Silain Inang JT Boru Sinaga toropna 75 halak. Angka Rumawi 2 Parhepengon. Parhepengon ni huriata boy mata bereng di tik-tik parhepengon na adong di hitabe. Songonima tik-tik ni huriata di bagasan mingguon. Tatanyakon ma asa gabe pasu-pasu dohot las meniroha di hita. Tarlumobi gabi hamuliaon di goar ni tuhata. Amen. Lazarus
Mari jemaat yang kekasih, kita siapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang telah disiapkan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 41. Yohanes 9 ayat 35 sampai 41. Setelah firman Tuhan telah tersedia untuk dibaca, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena kami telah diperkenankan untuk datang menyembah Dikau dalam ibadah yang kudus ini. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama lagi membaca dan merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu karena kami sadar akan kelemahan dan keterbatasan kami. Untuk itu urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat dimampukan tidak hanya mengerti firman ini, tapi mau memperlakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tolong hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mewartakan firman ini. Tolong anak-anak-Mu yang saat ini telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 41 di bawah judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia?" "Tuhan, supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu itu." Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah diperdengarkan ke tengah-tengah persekutuan kita pada pagi hari ini. Yang disebut berbahagia setiap orang yang tidak hanya rajin mendengarkan firman-Nya, tapi memperlakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Itulah yang terpenting. Tema kita pagi hari ini yaitu bersukacita karena percaya. Sebelum saya menyampaikan khotbah saya perlu berkesaksian. Karena kalau saya hitung hampir 2 tahun lebih saya tidak sempat dijadwalkan khotbah di sini. Padahal sebelumnya sangat sering dijadwalkan. Dan seingat saya terakhir khotbah di sini tanggal 2 Mei 2021. Dan ternyata waktu itu saya belum ditahu waktu itu saya sedang rupanya mengidap tumor otak. Tadi ada beberapa majelis, pantasan Bapak waktu naik di itu kelihatannya kurang stabil. Dan saya khotbah pagi ini tanggal 2 Mei, malamnya masih khotbah di Laharoi, dan ada beberapa majelis WA istri saya yang juga pendeta di sana bilang,
Bu, tolong itu bapak dibawa ke rumah sakit, sepertinya ada masalah. Dan hari Senin pagi langsung ke rumah sakit, dan saya masih bawa mobil. Tapi di perjalanan ibu ditelepon oleh seorang suster di rumah sakit Auri, Dodi. Bu, itu bapak kalau sampai di rumah sakit langsung ke UGD. Saya langsung gak kaget, ini kita masih bawa mobil kok bisa mau dibawa ke UGD. Kan biasanya kalau UGD itu ya sudah gimana ya, langsung ke UGD diobservasi, masuk siangnya langsung dibawa ke CT scan. Beberapa jam kemudian keluar hasilnya, ternyata saya mengidap tumor di kepala. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit Awal Bros. Hari Senin berikutnya dioperasi, tumor diangkat. Itu operasi pertama tanggal 10 Mei 2021. Kemudian Januari 2022 dioperasi lagi, memasang implan di sini. Jadi batok yang diangkat itu tidak dipasang lagi, karena takutnya masih ada bibit tumor di sana. Jadi batok yang di sini ini bisa dilihat ini, itu saya simpan di rumah di dalam toples. Dan yang di sini ini sudah barang palsu ini, namanya implan. Nah, singkat cerita saya ketemu dengan Pak Pendeta Ucok di 2 minggu lalu di Mangkutana. Pak Pendeta, tolong jadwal juga supaya saya, udah lama ini tidak khotbah di HKBP ini, supaya saya juga bisa memberi kesaksian, supaya kalau ada yang bertanya-tanya kenapa waktu itu Pak Pendeta khotbahnya kurang ini, dan banyak sekali hambatan kalau tumor di otak. Ya termasuk dulu tidak tahu nyanyi, setelah tumor diangkat udah bisa nyanyi. Saya rencana mau nyanyi hari ini, tapi mungkin lain kali baru nyanyi. Jadi menurut saran dokter, ini juga informasi kepada kita semua, kalau ada tumor otak tidak ada jalan lain kecuali dioperasi. Tidak ada jalan lain. Kalau ada yang mengandalkan obat tradisional, mungkin saja membunuh tumor, tapi tetap di kepala. Iya kan? Masih tetap bercokol di kepala. Berarti justru akan merusak sistem yang ada di kepala. Kalau tumornya itu, dia kan tumor itu besar sini. Nah, kalau itu diobati tradisional dan katakanlah dia bisa mati, menimbulkan masalah baru. Jadi kalau ada yang keluarganya yang kena tumor, khususnya tumor kepala, lebih baik diangkat secepat mungkin. Dan sejak saya selesai dioperasi, saya ditunjuk oleh dokter yang operasi saya menjadi duta tumor. Kalau ada orang yang takut-takut dioperasi, saya dipanggil, Pak Pendeta tolong dulu dikasih pemahaman. Begitu. Jadi kisah saya saudara-saudara, makanya ada tadi beberapa majelis bilang, wah Pak Pendeta kelihatan sudah segar ini, sudah tambah gagah ini. Ya puji Tuhan Bu, karena selesai dioperasi semua menjadi berubah ya. Dulu itu ngomongnya ya belepotan biasa, tapi setelah dioperasi seperti ada sesuatu yang diangkat dari tubuh saya menjadi bebas gitu. Jadi kalau ada yang keluarga yang kena tumor bisa kontak saya ketemukan dengan dokter saya yang memang dia spesialis bedah saraf. Nah saudara-saudara, itu kisah saya. Kita kembali ke kisah yang kita baca tadi. Kalau kisah saya itu operasi tumor otak. Kalau kisah yang kita baca ini kisah seorang yang buta sejak lahir. Judulnya khotbah kita, bersukacita karena percaya. Nah saudara-saudara, setelah mendengar orang yang tadinya buta diusir dari bait Allah oleh komunitas orang Yahudi, mereka mencari Yesus mencari dia. Ketika orang-orang atau mereka-mereka yang ada di bait Allah itu mengusir orang ini, maka Yesus mencarinya. Kenapa dia diusir? Setelah itu kalau kita bisa baca mulai dari ayat pertama, ya, orang yang buta sejak lahirnya, menarik kisahnya itu.
Kenapa dia diusir? Karena dia sudah mulai melawan orang-orang Farisi, imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, karena imannya sudah dibuka. Dan dia membela Yesus. Bahkan orang-orang Farisi mengatakan, nah itu Yesus orang berdosa. Nah saudara-saudara, Yesus memberi perhatian itu khususnya orang-orang yang teraniaya, seperti orang yang buta sejak lahirnya. Bisa dibayangkan saudara-saudara ya, orang yang buta sejak lahirnya, yang dalam perjalanan hidupnya itu bergantung kepada orang lain. Dan memang tujuan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk mencari orang yang tersisihkan. Bukan mencari orang yang kaya, orang yang disanjung, orang yang punya jabatan, misalnya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Bukan itu yang menjadi tujuan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Tapi ia datang mencari orang yang hilang. Orang yang dikucilkan, orang yang terbuang dari komunitasnya. Dan ia telah menyembuhkan atau mencelikkan mata seorang yang buta sejak lahirnya. Bisa dibayangkan ya. Orang yang tadinya itu diusir, ternyata sudah dalam usia yang sudah tua. Dan dia tidak mengerti mengapa ia kembali mengalami nasib. Kalau dalam istilah ini sudah jatuh tertimpa tangga pula dia. Kenapa? Tadinya dia hidup dalam kebutaan, tidak bisa melihat apa-apa. Tapi ketika ia disembuhkan, dicilikkan matanya, kembali menghadapi masalah. Yaitu ia dibuang, diisolasi dari komunitasnya sebagai orang Yahudi. Jadi lengkap juga penderitaan orang ini. Tadi dia menderita secara fisik, sekarang dia diperhadapkan kepada pertaruhan imannya dia. Jadi sudah jangan mengira kalau kita sudah menjadi Kristen, kita sudah pasti hidup bahagia dan seterusnya. Tidak. Justru kita akan terus diperhadapkan kepada berbagai-bagai tantangan di tengah-tengah dunia ini. Mungkin ada orang yang telah menjadi Kristen malah dikucilkan, bahkan dianiaya. Ini banyak pengalaman kalau dia dari sebelah masuk Kristen itu dikucilkan dari keluarganya. Itulah bagian tantangan hidup sebagai pengikut Kristus. Nah saudara-saudara, setelah orang buta ini dicelikkan matanya, dia membela kebenaran. Sampai waktu pemimpin agama menuding Yesus orang berdosa, dia berani menimpali. Dia mengatakan kalau dia memang berdosa, Yesus itu, mana mungkin Allah mendengar doanya dan mencerikkan mataku. Dia berani memberi kesaksian. Secara logika juga kalau memang dia orang berdosa, mana mungkin dia bisa didengar doanya dan melakukan hal yang luar biasa, yang bisa dikatakan melakukan mujizat, karena orang yang ia celikkan matanya itu yang buta sejak lahirnya. Dia berkata bahwa sosok ini yang dimaksudkan Yesus adalah sosok yang datang dari Tuhan. Namun sayangnya orang yang buta ini setelah dibebaskan dari pergumulan fisik, matanya buta, sekarang dia diperhadapkan pada pergumulan iman. Inilah manusia yang kadang-kadang tak mampu mempertahankan kebahagiaannya. Ada kekuatan yang menyerang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Yahudi pada umumnya, mencemooh, dan karena
ia mampu mempertahankan imannya, ia diusir dari kelompoknya. Jadi ada kelompok duniawi yang menekan. Sama dengan orang yang buta ini, jadi kalau kita di dunia ini, kita diperhadapkan kepada berbagai macam tekanan-tekanan duniawi, termasuk tekanan ekonomi. Ini juga orang buta dicelikkan matanya, hidupnya baru saja lewat dari pergumulan, sudah masuk dalam area pengharapan baru, namun tidak ada orang yang mempedulikannya kecuali Yesus. Memang pada umumnya sampai dunia sekarang ini, orang memang lebih suka peduli pada orang yang sukses, orang yang lancar dia punya bisnis misalnya, orang yang kaya, orang yang punya jabatan, dan seterusnya. Hanya sedikit orang yang mau peduli pada orang miskin, orang yang termarginalkan, yang susah, yang terkucilkan. Hanya sedikit orang yang peduli terhadap mereka. Tapi Yesus datang ke tengah-tengah dunia justru mencari mereka ini, mencari dia yang terhilang. Dan dalam cerita ini setelah Yesus bertemu dia, Yesus bertanya, percayakah kau pada anak manusia? Jelasnya dalam bacaan kita. Dia bertanya, percayakah kau pada anak manusia? Saat Yesus bertemu dengan orang yang matanya baru dia celikkan dan diusir dari kelompoknya, dari kalangan Yahudi. Dan di sini Yesus bukan bertanya soal materi, berapa uangmu, berapa hartamu, tapi bertanya soal kepercayaan. Ya, percayakah kau pada anak manusia? Jadi yang terpenting saudara-saudara sebenarnya adalah harus belajar untuk mengutamakan yang utama. Mengutamakan yang utama. Yang mana yang utama? Itulah sebabnya Yesus mau menuntut kita mewujud nyatakan iman kita. Karena iman kitalah yang utama dalam hidup ini. Ya, banyak yang utama tapi hanya satu yang terutama, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Kenapa saudara-saudara? Karena dengan iman kita dapat bersaksi. Seperti orang yang baru dicelikkan tadi ini. Dia bersaksi bahwa ini adalah betul-betul Tuhan. Ia berasal dari Tuhan. Karena apa yang dia katakan itu dapat dia bertanggungjawabnya, dia dapat pertanggungjawabkan, akhirnya dia diusir dari kelompoknya. Karena memang orang pada zaman itu, khususnya kalangan Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu berusaha mencari jalan untuk menyingkirkan Yesus. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-22, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah yang dialami oleh orang yang buta ini, dikucilkan. Karena ia telah mengaku Yesus sebagai Mesias. Ia telah mengaku Yesus sebagai juru selamat. Karena di dalam Yesus ada kehidupan eskatologis, kehidupan keakanan, kehidupan yang akan datang. Itu yang disebut dengan istilah teologinya kehidupan eskatologis, yang bersangkut paut dengan kehidupan yang kekal, yang abadi. Karena hidup kesementaraan kita di tengah-tengah dunia ini yang punya limit waktu. Tapi setelah kita diterima oleh Yesus sebagai pengikutnya, ketika kita mengaku Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita, maka kita akan mendapat jaminan keselamatan di dalam kehidupan yang kekal atau kehidupan keabadian. Pertanyaan Yesus selanjutnya katakan, percayakah kau pada anak Allah? Dia yang di sorga. Percayakah kau pada anak manusia? Dia yang telah berinkarnasi menjadi manusia, yang hidup di tengah-tengah manusia,
Itulah Allah yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Dan dia bertanya kepada orang yang baru disembuhkan itu, "Do you believe the Son of Man?" Jadi orang yang buta itu menjadi pulih karena ia mempertaruhkan imannya kepada Yesus Kristus. Ia berpegang teguh kepada keberimanannya demi kebenaran kristologi di dalam diri Yesus Kristus. Dan saat ia tahu bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, dia langsung sembah sujud padanya. Hal yang tak mungkin dilakukan oleh orang Farisi. Ada kesadaran iman yang lahir dari batin yang paling dalam. Nah, saudara-saudara, iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang sejati. Kenapa dia sejati? Karena apapun tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan pernah kalah. Seperti orang yang baru saja dicelikkan matanya ini, dia tidak akan pernah kalah meskipun dia diusir dari kelompoknya. Tapi Yesus kembali mencari dia dan memberikan pengharapan yang baru. Jadi iman itu sangat penting, saudara. Iman harus merupakan iman yang tinggi. Berbeda dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat atau imam-imam besar. Karena mereka ini adalah pemimpin agama, tapi mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Dalam bacaan kita, yang mereka kenal adalah Nabi Musa, tidak kenal Yesus. Sementara dia yang baru saja dicelikkan matanya sudah mengenal siapa Yesus. Kenapa dia bisa mengenal? Karena dia mengimani. Dan pastilah kesembuhan yang ia dapatkan itu karena ia beriman kepada Yesus. Nah, dalam bacaan kita juga dijelaskan soal penghakiman. Penghakiman Yesus yang terakhir adalah penghakiman yang tak dapat ditawar-tawar. Kalau bukan masuk di surga, ya masuk neraka. Hanya dua pilihan. Atau bukan pilihannya, hanya dua sebab akibat dari perbuatan kita di tengah-tengah dunia ini. Kalau bukan masuk di surga, ya masuk di neraka. Aku datang untuk menghakimi dunia, membuat mereka yang mendengar, termasuk yang dicelikkan matanya, itu Yesus memakai bahasa simbol atau metafor. Dan orang itu merasa heran, mataku yang tadinya buta memang telah kau celikkan. Lalu siapa yang kau maksudkan yang matanya dicelikkan akan kau butakan? Nah, ini ada dua kelompok yang dihadapi Yesus. Satu orang yang telah dicelikkan matanya dan orang-orang Farisi. Dan ketika orang-orang mendengar statement Yesus dan mereka bertanya, apakah itu berarti kau mencelikkan matanya dan ingin membutakan mata kami? Jadi berbalik ya. Ada yang dicelikkan matanya dan seolah-olah orang Farisi ini menganggap bahwa mata kami akan dibutakan. Dan jelas di bagian akhir bacaan kita. Apa yang dibilang oleh Yesus? Matamu masih melihat. Tapi aku berkata kepadamu, justru karena matamu melihat, maka dosamu tetap ada. Itu bagian akhir dari bacaan kita. Dalam artian tidak akan diampuni. Meskipun secara fisik mata itu masih bisa melihat, tapi dimaksudkan Yesus bahwa dosamu tidak akan diampuni. Tapi jika kau mengaku buta, dosamu diampuni. Jadi yang dimaksudkan ini pengakuan. Apa artinya, saudara? Lebih celaka orang yang matanya melihat tapi tak menemukan kebenaran dibandingkan dengan mereka yang matanya buta tapi menemukan kebenaran. Jadi orang yang paling bodoh adalah orang yang menganggap diri paling pintar. Dan orang yang pintar adalah mereka yang merasa diri kurang pintar. Nah, saudara-saudara, orang Farisi secara fisik tidak buta.
Tapi mata batinnya, mata imannya, mata hatinya itulah yang buta. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita seperti mereka? Atau seperti orang yang baru cerikan matanya? Karena persoalan legalitas atau formalitas, kadang-kadang kita melupakan kasih Allah yang menjangkau semua manusia tanpa terkecuali. Saudara-saudara, mari kita melihat dengan hati. Sebab Allah juga memandang manusia dengan hatinya yang penuh belas kasihan. Saudara-saudara, saat ini kita sedang dalam minggu-minggu sengsara Yesus atau minggu-minggu Prapaskah. Mari kita belajar dari seorang buta yang sejak lahirnya telah memperoleh kesembuhan dari Yesus. Namun ia harus kembali mengalami penderitaan. Seperti kita tiap tahun merayakan masa-masa penderitaan Yesus. Ia mengalami penderitaan, tapi ia terus mengikuti Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudara, kita masih hidup tengah-tengah dunia ini, masih akan menghadapi dan diperhadapkan pada penderitaan sebagai konsekuensi kita yang mau dan mengikut Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita. Saudara-saudara, hadapi terus kenyataan hidup tengah-tengah dunia ini sambil bersaksi tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat merayakan minggu-minggu Prapaskah atau minggu-minggu penderitaan Yesus. Kiranya Yesus, Tuhan kita, terus menolong kita agar iman kita tetap mengakui Dia sebagai Sang Juru Selamat kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan bacakan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita akan mendoakan kegiatan gereja kita ke depan. Kemudian kebaktian di wilayah 3 di keluarga El Samosir El Boru Tobing. Kemudian kegiatan senam bersama, perlombaan pesta kaum bapa, PHD lansia, PHD ama dan ina. Kita mendoakan jemaat yang sakit. Dalam warta jemaatnya ada beberapa yang dimuat, tapi juga mungkin ada yang tidak dimuat. Kita doakan semuanya. Kita juga bersama-sama bersuka cita bagi saudara kita yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Kemudian semua jemaat mulai dari anak seminggu sampai lansia, kita tetap doakan supaya kita tetap setia menjadi pengikut Kristus yang benar. Kita mendoakan Bapak Pendeta Huta Soit yang ada di Surabaya dalam pelayanannya, dan menurut rencana Senin besok akan kembali ke Makassar. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan, karena kami baru saja mengalami sukacita yang baru lewat firman Tuhan yang diperdengarkan ke tengah-tengah persekutuan kami. Meteraikan firman Tuhan yang telah kami dengarkan itu sehingga dapat kami wujud nyatakan, kami praktekkan, kami saksikan dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Bersama-sama kami mendoakan kehidupan persekutuan umat Tuhan, jemaat HKBP Tamarunang di sini. Berkati mereka dalam perjalanan persekutuan ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kegiatan-kegiatan pelayanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik itu para penyelenggara, para pelayan, juga keluarga-keluarga yang akan menerima pelayanan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Organisasi-organisasi dalam jemaat di sini mulai dari tingkat sekolah minggu sampai ke lansia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang mengalami sukacita oleh karena pertambahan usia, juga oleh karena pertambahan tanggal atau tahun perkawinan. Kegiatan-kegiatan lain, baik itu senam,
kegiatan kaum bapa, dan kegiatan-kegiatan lainnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus menyertai jemaat-Mu dalam mereka mengabdikan diri mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat lansia, buat organisasi Ama dan Ina, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang sakit, baik yang dicatat dalam pokok dosa paat maupun yang tidak sempat dicatatkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, menyembuhkan, memulihkan anggota jemaat yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Kami berdoa juga secara khusus Bapak Pendeta Huta Soit yang sedang ada di Surabaya dalam pelayanan, berkati dia di sana, dan menurut rencana akan kembali besok ke Makassar untuk kembali bersama-sama dengan jemaat Tuhan untuk melanjutkan pelayanan. Semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik sebagai liturgos, sebagai pembaca warta, sebagai organis kantoria, sebagai pengatur multimedia, dan petugas-petugas lainnya yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati kami semua, dan ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia menjadi pengikut-pengikut dan pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jika ada pergumulan-pergumulan kami sebagai jemaat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh sadar bahwa ketika kami masih berada di tengah-tengah dunia ini, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup yang sering diperhadapkan ke tengah-tengah kehidupan kami. Ketika jemaat Tuhan sebentar akan kembali ke rumah mereka masing-masing, ke dalam kegiatan mereka, Tuhan berkati mereka, dan biarlah mereka terus-menerus selalu mendekatkan diri ke dalam tangan Tuhan. Bapa, dengarkanlah syafaat kami yang kami naikkan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tapasahat ma peliata tujulo batu waktu pesta distrik utma ta puji Tuhata marhite ede nomor 727 nomor 565 ayat sada dot udutna.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia-Mu itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami menggunakan untuk pekerjaan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.